pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Kali ini kami mendapatkan sebuah informasi yang sebenarnya ini agak sedikit kurang mengenakan ya. Kabar dari selebriti tanah air yang kembali tertangkap karena kasus narkoba. Ya, ini sangat mengejutkan sekali pemirsa. Begitu beritanya keluar, ternyata yang memakai narkoba. Kronologis kejadiannya ini katanya Ridho Roma ini berada di satu hotel dan tertangkap pada saat di dalam lift. Dan di dalam lift itulah akhirnya polisi menangkap Ridho Roma dan barang bukti pun ada di mobil, yaitu sabu-sabu. Dan ternyata di dalam hotel tersebut Ridho Roma tidak sendirian karena bersama seorang teman prianya dengan inisial S. Kita nggak tahu teman prianya ini siapa pemirsa. Tapi yang pasti selain sabu-sabu sebagai barang bukti, pihak kepolisian juga menemukan alat hisap di mobil seorang Ridho Roma. Ya, dan kita juga akan langsung saja melihat seperti apa kronologisnya dan berikut Ridho Roma. Tadi dengan tim Satuan Reserse Narkoba di bawah pimpinan langsung Kasatnya AKBP Hermanto berhasil menangkap 2 tersangka. Tersangka yang pertama berinisial RR. Kemudian tersangka yang kedua berinisial S. Gara-gara sabu, kini pedangdut Ridho Roma harus rela mendekam dalam tahanan. Setelah Sabtu 25 Maret 2017 dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu, 1 set alat hisap atau bong di sebuah kamar hotel kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tak sendirian, ternyata ada tersangka lain berinisial S yang diketahui merupakan teman Ridho Roma pun ikut diringkus. RR saat ditangkap, dia pada saat itu ada di areal menurut indikasi mungkin yang bersangkutan akan menuju ke mobil, sehingga langsung dilakukan penegakan hukum oleh unit Satuan Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti. Mereka ditangkap. Sebelumnya sudah juga melakukan serangkaian kegiatan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Pusat di salah satu apartemen. Sebelum penangkapan dan terungkapnya bukti-bukti, putra bungsu dari Raja Dangdut Rhoma Irama ini rupanya sudah sejak lama jadi incaran pihak kepolisian. Sejumlah pemeriksaan pun telah dilakukan, salah satunya tes urin yang menyatakan Ridho Roma positif menggunakan sabu-sabu. Ya, kita ikutin kurang lebih 2 pekan lah ya. 2 pekan, kemudian kita lakukan penyelidikan yang intensif. Sudah, ya, ini merupakan SOP kita. Jadi ketika kita menangkap tersangka, itu sudah include harus diperiksa urin. Dan berdasarkan hasil periksa urin positif. Oh gitu. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka ini adalah merupakan pengguna sementara. Karena ini kan kita masih berproses. Besar Ridho Roma tentu tak bisa lepas dari darah seni yang mengalir dari ayahnya Rhoma Irama. Sejak kecil, Ridho akrab dengan irama-irama dangdut yang menenangkan. Namanya pun mulai melejit saat ia membentuk grup band beraliran pop dangdut yang diberi nama Sonic 2, yang rilis tahun 2009 lewat single hitsnya Gawai Asmara. Yang pertama berinisial RR. Kemudian tersangka yang kedua berinisial S. TKP itu di salah satu areal hotel yang terdapat di wilayah Tanjung Duren. Mereka ditangkap, sebelumnya sudah juga
melakukan serangkaian kegiatan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Pusat di salah satu apartemen, yaitu 0,7 gram jenis sabu. Sekali lagi 0,7 gram jenis sabu beserta dengan alatnya atau bong atau alat tulisan. Kemudian yang ini ditemukan di tersangka yang berinisial RR. Tersangka yang berinisial RR. Tante gimana di dalam tante? Tante yang megang dulu. Bu, gimana bu? Kakek juga masih mau jalan. Gimana bu? Tapi kakek juga bu, kakek bu. Bu, kakek insyaallah aman. Gimana bu? Direhab apa ditahan tante? Kita terus terang sebagai orang tua merasa sedih, kasihan sama Ridho. Karena Ridho adalah korban yang sekian puluh juta di narkoba ini. Menurut BNN, semalam saya mengadakan talk show dengan BNN, itu 50 lebih tiap hari orang mati karena narkoba. Nah artinya apa? Bahwa kita ini sudah dalam keadaan darurat narkoba. Pak Haji kan kecewa juga Pak Haji dengan Ridho. Saya katakan Ridho adalah korban yang kesekian puluh juta. Dia korban. Ya. Dan akan berapa juta lagi jatuh korban ini di Indonesia ini. Nah, karena itu kita sebagai semua elemen bangsa ini betul-betul harus concern melawan narkoba. Berdasarkan tes urin yang dilakukan penyidik, Ridho dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Kepada penyidik, Ridho mengaku sudah 2 tahun aktif mengkonsumsi narkoba dengan alasan beban pekerjaan. Selama 2 tahun, Ridho berhasil menutupi ketergantungannya terhadap narkoba dari keluarga, terutama sang ayah. Sudah, ya. Ini merupakan SOP kita. Jadi ketika kita menangkap tersangka, itu sudah include harus diperiksa urin. Dan berdasarkan hasil periksa urin positif. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka ini adalah merupakan pengguna sementara. Karena ini kan kita masih berproses bahwa dia menggunakan ini karena ya beban kerjanya. Biasa saja kan, memang alasan-alasan seperti itu mungkin supaya dia ya tidak cepat ngantuk. Karena kan obat-obat seperti ini atau jenis narkotika seperti ini kan bawaannya itu kan tidak bisa tidur. Inilah ya, 2 pekan. Kemudian kita lakukan penyelidikan yang intensif. Dengan tertangkapnya Ridho, bahwa saya semakin semangat, semakin marah terhadap peredaran narkoba ini. Baru sekarang. Tapi kan selama ini mungkin kan sudah 2 tahun menggunakan. Saya nggak pernah tahu. Rhoma Irama tampak tegar menghadapi ujian berat yang dihadapi keluarganya, terutama putra kesayangannya Ridho. Ia juga optimis jika kesalahan putranya berurusan dengan barang haram narkoba tak akan mempengaruhi karir politiknya. Nah, tentunya dalam hal ini saya akan taat kepada prosedur hukum. Ya. Nah, sepertinya ini direhab karena dia bukan pengedar, bukan pengguna, hanya pengguna. Menurut hukum kan direhab. Keadaan itu seperti apa? Kondisinya Pak. Tadi obrolannya psikologis. Ya dia shock lah. Ya. Pengguna. Menurut hukum kan direhab. Keadaan itu seperti apa? Kondisinya Pak. Tadi obrolannya psikologis. Ya dia shock lah. Ya.